Saya basicnya itu dasarnya adalah pengusaha. Jadi kami dulu mendirikan perusahaan, kemudian usaha kami berkembang. Tahun 2000-an itu kurang lebih kita membuat grup namanya Lenaku Group dan berkantor pusat sampai sekarang itu di Wisma Lena di Casablanca di Jakarta. Nah, grup kami membawahi 12 perusahaan di bawahnya. Sampai suatu hari, kemudian ya biasalah saya kira ketika sudah melakukan banyak hal dalam dunia usaha yang biasanya lebih cenderung untuk urusan pribadi kan, untuk keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Kemudian muncul ide, keinginan untuk mengaktualisasikan diri. Orang selalu mengatakan bahwa sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Dan rasanya kok kayaknya pas. Salah satunya ketika saya ditawarkan bergabung di DPP Partai Golkar. Waktu itu saya diminta menjadi ketua kelompok kerja ketenaga kerjaan DPP Partai Golkar dan bergabung. Kemudian tahun 2004 saya mencalonkan menjadi anggota DPR. Nah, tahun 2004 itu memang tidak langsung terpilih, tetapi ketika ada penggantian antar waktu, saya tahun 2004 periode pertama menjadi anggota DPR, kemudian 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014 periode kedua, 2014 sampai 2019 periode ketiga, kemudian 2019 sampai 2024 insya Allah sekarang yang sedang dijalani. Jadi kalau ditanya apa motivasinya, semata-mata karena pengen mengaktualisasikan diri barangkali ya. Karena merasa bahwa kalau di dunia usaha kan hanya lebih kepada pribadi gitu yang bisa ini. Pengen berbuat banyak terutama untuk di daerah tempat saya dilahirkan gitu. Memang ketika kita bicara tentang parlemen, ternyata saya harus jujur mengatakan ekspektasi saya ketika saya di luar parlemen dan tadi saya katakan mau mengaktualisasikan diri dalam dunia parlemen dalam mewujudkan demokrasi, misalkan ternyata tidak seperti itu. Karena konsep demokrasi di Indonesia ini kan memang kita ada di dalam sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Memang konsep di Indonesia diajarkan untuk sebetulnya kita menyelesaikan persoalan secara musyawarah. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan keputusan dan kebijakan itu diambil berdasarkan suara terbanyak. Jadi selalunya tidak berarti bahwa ada gagasan, ada pikiran kita yang bagus kemudian bisa diimplementasikan. Karena kalau kalah suara kan tentu belum tentu suara pikiran kita digunakan. Yang kedua, kita juga ada praksi-praksi ya. Praksi-praksi juga sangat menentukan arah kebijakan dari partai politik masing-masing. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa di demokrasi di Indonesia sesungguhnya saya selalu mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bisa kita bicara demokrasi ansih. Kalau orang bicara tentang demokrasi harus lengkap. Demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila. Harus ada Pancasilanya. Itu yang membedakan kita dengan negara lain. Kayak di Amerika misalkan. Ketika di Amerika orang kalah maka menjadi oposisi. Kita tidak mengenal oposisi di Indonesia. Di Malaysia juga begitu. Parlementer, sistem parlementer, kalau ada yang kalah ya menjadi oposisi. Memang Pancasila mengajarkan kita untuk musyawarah, bergotong royong. Jadi membangun bangsa ini, gotong royong konsepnya itu sebetulnya bagaimana kita bergotong royong membangun bangsa ini. Saya sekarang ketua praksi Golkar di MPR RI dan memang tanggung jawabnya menjaga dan mengawal sistem demokrasi kita melalui konstitusi kita. Maka saya berpikir bahwa kita harus eman-eman ini.
Jangan sampai kita sembarang bicara tentang amandemen kemudian melenceng jauh arah demokrasi kita kemana-mana. Sebetulnya anggota DPR itu atau anggota legislatif ada 3 fungsi yang dikerjakan. 1, legislasi, kedua fungsi legislasi, kemudian fungsi pengawasan, dan yang ketiga fungsi anggaran. Nah, selalunya masyarakat berpikir bahwa kalau anggota DPR itu pulang ke daerah ditanya mana nih kerjanya, jembatannya mana nih. Jadi seolah jembatan itu yang jadi masalah, atau jalan kami rusak, atau sekolah kami tidak bagus. Padahal fungsi anggota dewan itu sebetulnya 3. Justru yang paling besar sebetulnya adalah ketika anggota DPR itu, anggota legislatif, bisa melakukan peran yang besar di dalam fungsi legislasi, pembentukan undang-undang. Jadi ketika membuat peraturan perundang-undangan, sebetulnya itu yang paling penting. Nah, satu peran dari anggota dewan itu sebetulnya ketika dia membuat undang-undang, itu dimudahkan ketika usulan pembuatan undang-undang itu bisa diusulkan oleh anggota DPR, kemudian cukup mengumpulkan beberapa, dan saya pernah memprakarsai 3 undang-undang yang kemudian dilahirkan sampai sekarang itu. 1, undang-undang tentang perdagangan berjangka. 2, undang-undang tentang resi gudang. Ya itu prinsipnya sangat menarik sekali sebetulnya. Undang-undang resi gudang ini bagaimana bisa meningkatkan partisipasi petani kita, bahwa dia itu punya hasil bumi tidak dibeli dengan murah oleh para tengkulak, tetapi di dalam resi gudang ketika barang banyak dikumpulkan dulu, nanti ketika masyarakat sudah memerlukan, ketika musim kering baru dikeluarkan, sehingga mereka tidak tetap bisa mendapatkan harga yang pantas. Dan itu saya salah satu penggagas untuk itu dan menjadi undang-undang. Dan yang ketiga undang-undang koperasi. Jadi 3 undang-undang yang saya usulkan. Nah, kemudian berikutnya kalau fungsi anggaran, saya kira ini yang perlu juga diluruskan. DPR itu fungsi anggarannya berbeda dengan pemerintah. Pemerintah dia yang pegang uang, Pak. Kalau anggaran fungsi anggaran dari anggota majelis, anggota legislatif itu semata-mata hanya boleh menyetujui atau tidak menyetujui satu anggaran yang diajukan oleh pemerintah. Jadi kalau tidak disetujui oleh pemerintah, tidak disetujui oleh DPR, pemerintah biasa menggunakan anggaran sebelumnya. Kalau kami pribadi, saya menyebutnya kami karena kami punya tim. Saya punya namanya Lena Center di Provinsi Riau. Jadi dalam posisi COVID-19 seperti sekarang, memang kalau yang bisa kita lakukan kan tentu sebagian besar komunikasi melalui virtual. Tetapi karena kami punya tim di Riau yang mereka bisa bergerak kemana-mana, saya selalu menyampaikan, jadi hampir rutin untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Ya tim kami yang melakukan gerakan ketika dulu kita tidak boleh ke daerah gitu. Tapi kalau sekarang sudah normal kembali. Kami termasuk, saya menyebutnya kami karena Partai Golkar itu, saya kebetulan ketua fraksi, menyetujui untuk kita perlunya pokok-pokok haluan negara. Cuma ada problem, pokok-pokok haluan negara itu sebetulnya merupakan terjemahan dari dulu apa yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara. Tapi ketika bicara garis-garis besar haluan negara, GBHN itu, dulu kan dasar hukumnya adalah ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau mau dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 45 melalui TAP MPR, ini akan ada problem. Berarti harus kita amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dan bagi saya dan fraksi Partai Golkar, ketika Undang-Undang Dasar 45 dirubah, kita harus hati-hati. Sangat hati-hati, karena kenapa? Muatan politik dari yang lain akan muncul. Mungkin misalkan ada, ya kita lihat sekarang ada semua lembaga-lembaga negara lain itu juga minta penguatan kewenangan. Nah, kalau itu terjadi akan menjadi masalah. Kalau itu terjadi akan masalah, bahkan lebih dari itu. Jangan-jangan misalkan ada yang menuntut supaya Indonesia dibikin bukan lagi NKRI, bisa, karena yang dirubah kan konstitusi. Nah, kita takut itu terjadi. Nah, bagaimana cara menyiasati?
pokok-pokok haluan negara tetap dibikin, tetapi cukup dengan dasar hukum undang-undang saja. Toh undang-undang juga mengikat bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan itu juga bisa menjadi bahan pegangan bagi presiden siapapun berkuasa untuk menjalankan gitu. Kalau dulu ya sebelum reformasi memang legislatif, bahkan anggota DPR kemudian utusan daerah ditambah dengan utusan golongan ketika mereka melaksanakan rapat sidang tahunan, sidang 5 tahunan, mereka menjelma menjadi MPR. Kita dulu selalu menerjemahkan bahwa mereka itu adalah perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia. Sekarang juga begitu. Undang-undang kita menyebutkan bahwa kedaulatan dirasakan rakyat tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Seluruh lembaga-lembaga negara termasuk para legislator harus melaksanakan fungsinya dan perannya sebagai wakil dari rakyat tetapi berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaannya terus apa yang harus dilakukan? Maka tidak menutup kemungkinan. Sekarang ini berbeda dengan dulu. Dulu mungkin legislatif itu lebih konsep musyawarahnya kuat. Sekarang kita, ya saya ingin katakan ya, hampir 60% dari kebijakan-kebijakan semua diambil berdasarkan suara terbanyak gitu. Artinya apa? Demokrasi kita sebetulnya lebih maju gitu. Ya mudah-mudahan saja seluruh anggota DPR-nya, anggota legislatifnya itu siap. Artinya dengan argumentasinya masing-masing kemudian memberikan yang terbaik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa alhamdulillah demokrasi kita jauh lebih baik sekarang dibandingkan sebelumnya. Memang harus kita akui, UKM bagi saya sekarang itu menjadi persoalan serius. Suka tidak suka, negara ini membuktikan bahwa ternyata UKM kita menyelamatkan berapa kali bangsa ini dari krisis. Dulu ketika krisis tahun 98, UKM yang menjadi jalan keluar bagi bangsa ini. Kenapa? Social safety net kita itu sebetulnya yang paling kuat itu adalah di UKM. Karena kalau di UKM itu ketika seseorang mendirikan UKM, maka dia yang menjadi karyawannya adiknya, kakaknya dan sebagainya. Social safety net masyarakat itu kuat di situ. Berbeda dengan kalau misalkan kita di usaha besar. Mereka bekerja, mereka profesional. Nah, kedua, jumlahnya juga besar. 54 juta pelaku UKM itu bukan hal sedikit. Hanya sayangnya, affirmative action pemerintah kurang di situ. Baik dari sisi kebijakan maupun dari sisi anggarannya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ya kita memang harus mendorong. Tingkat pengusaha kita di Indonesia terkecil di dunia. Ya, terkecil. Jadi kalau di Singapura 7%, beberapa negara, kita itu cuma sekian 0,sekian% dari total penduduk kita. Artinya tingkat keinginan kita berusaha besar, tapi tidak punya akses untuk untuk mendapatkan kebijakannya sendiri tidak mendukung. Kedua, dari akses permodalan dan lain sebagainya. Maka perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk itu. Gitu. Tadi kan saya katakan ketika saya masuk di parlemen, maka apa sebetulnya menjadi cita-cita saya cuma satu. Bagaimana bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya. Jadi kalau untuk diri sendiri barangkali cukup Pak. Ya sudah selesai dengan diri sendiri. Tapi ketika sebaik manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka itu filosofi yang sebetulnya yang mendasari gitu. Kenapa kemudian terus sampai sekarang masih di DPR. Nilai-nilai kebangsaan itu penting sekali. Bukan Pancasilanya, bukan Undang-Undang Dasar 45-nya, bukan Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI-nya, tetapi nilainya sebetulnya yang harus dibangun. Karena begini, saya ingin katakan begini, dulu bangsa kita, founding father kita, berjuang membangun bangsa ini itu nggak mudah. Nah, banyak sebetulnya sejarah yang bisa dipelajari ketika negara lain diawali dari kerajaan, maka ketika dia muncul maka menjadi kerajaan.
Ada negara yang berangkat dari sistem sosialis kemudian menjadi negara sosialis. Tapi Indonesia dari kerajaan kemudian menjadi republik itu bukan perkara mudah. Satu. Kedua, bagaimana menyatukan bangsa yang 1340 suku ini kemudian menjadi satu di dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi masyarakat harus paham itu. Jangan ada yang berpikir untuk kemudian membawa ideologi baru ke sini, kemudian memaksakan pemikiran-pemikiran lain. Ini tidak mudah untuk menyatukan bangsa ini. Tentu kita berharap parlemen kita makin hari makin baik, semakin dewasa juga. Ya, memang sudah sebetulnya cukup dewasa dibandingkan beberapa parlemen di dunia. Saya katakan cukup dewasa dibandingkan yang lain karena kita relatif sebetulnya dalam pengambilan keputusan lebih luas. Tidak ada parlemen negara lain tuh sampai berantem, tapi di Indonesia juga pernah begitu. Cuma semakin lama semakin dewasa. Tentu itu melalui proses gitu. Itu harapan saya gitu.